Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, selamat datang lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat beriman, wah kali ini saya menjadi satu kehormatan buat saya ini. Saya didampingi oleh guru-guru kita dan juga para senior nih guys. Baik sahabat beriman, kali ini kita ngobrol lagi dan akan bertanya lagi kepada guru kita nanti, Pak Muji dan Pak Ustadz ya. Siap. Beredar kabar di media sosial dan di lingkungan kita saat ini ada penyakit gagal ginjal akut yang saat ini melanda anak-anak kecil. Bang Haji ya. Jadi usianya itu kira-kira dari berapa? 5 bulan sampai 18 tahun. Oke, 5 bulan Tapi sampai 18. mayoritas itu insidensinya ada di usia 1 tahun sampai 5 tahun. Sampai 5. Yang paling banyak berarti itu. Iya, paling banyak. Alhamdulillah, kita umurnya berapa ini? Berarti sudah lewat ya. Nah Pak Ustadz, itu banyak sekali yang mengkhawatirkan bagi terutama emak-emak yang lagi punya anak-anak kecil, banyak sekali korban akibat gagal ginjal akut seperti itu. Mungkin bisa diberikan pencerahan kepada kami Pak Ustadz, kira-kira penyebabnya apa dan bagaimana kita mencari solusi untuk itu Pak Ustadz? Mohon pencerahan. Oke, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia dan negara kita ini sebenarnya dari kemarin itu kan mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, dari mulai COVID yang hampir 3 tahun atau sudah 3 tahun itu melanda dunia dan negara kita, di mana ekonomi hancur gara-gara makhluk yang namanya virus. Ekonomi dunia hancur semua. Tidak cuma COVID, habis COVID apalagi polisi, ya kasus polisi yang beruntutan terus-menerus. Sebenarnya itu juga cara Allah menegur. Cara Allah menegur. Kalau COVID itu adalah, kalau dunia, COVID ini dunia, berarti ini adalah nanti Tuhan itu mirip seperti itu. Nggak bisa makan, susah, nggak bisa ngapa-ngapain, kan seperti itu ya. Lockdown semua ya. Dan Tuhan itu lebih ngeri lagi. Dan kalau mamanya kayak kasus-kasus polisi kemarin yang sampai sekarang ini masih berjalan itu juga dari korps kepolisian yang memang diuji dan dimunculkan oleh Allah Ta'ala, oknum-oknum yang menurut khalayak itu memang tidak bertanggung jawab, itu memang dimunculkan satu persatu oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam kesalahan dan kesalahan mereka masing-masing. Makanya di situ selain oknum-oknum itu juga apalagi nih saat ini selain polisi apalagi artis yang KDRT yang kelihatannya bagus mamanya ya di kamera bagus, nggak taunya di belakangnya ngomel mukul dan sebagainya, itu mereka. Nah sebenarnya itu juga menjadi gambaran bagi kita semua harus belajar. Yang saat ini bukan yang terakhir adalah gagal ginjal akut, kalau saya nggak salah dengar ya. Gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut ini mirip sama dengan COVID, cuma ini linknya adalah yang dikejar adalah anak kecil dan sakitnya hampir mirip semua gagal ginjal. Nah kalau yang tadi korps kepolisian yang diobrak-obrak, sekarang ada korps penjual obat-obatan yang diobrak. Jadi selama ini bisa aja yang jual obat-obatan itu selalu itu karena obat saya dia sembuh, itu karena obat saya dia sembuh. Biasanya orang-orang itu ada ujub, ada riak di titik-titik itu, apalagi obat itu diperlukan oleh orang banyak. Nah, orang-orang tersebut menuhankan obat. Menuhankan obat, Mengimani ya. Nah, itu diimani akhirnya saya kalau sakit obat ini ya. Itu diimani akhirnya menuhankan obat itu, kalau nggak minum itu nggak sembuh. Padahal kalau kita mengajarkan kepada saudara-saudari kita yang lain itu sebenarnya gimana sih munculnya penyakit dari akhlak, insya Allah. Karena Allah sudah menceritakan dengan baku, walaupun harus dicari tafsirnya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum.
Apa dan apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Ini loh ayat ini yang harus kita sadari. Wong kita orang muslim kok nggak mau ngimanin ayat itu gimana? Nanti kalau orang muslim yang nggak mau mengimani ayat tersebut, dan kalau ada musibah, dan kalau ada musibah, dan kalau ada musibah, merasa dirinya tidak dosa, dia tidak mengimani ayat itu. Langsung tidak mengimani ayat itu. Jelas ayatnya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri, berarti dosa. Itu berlaku untuk manusia secara keseluruhan. Manusia keseluruhan dan orang Islam yang punya Quran. Kalau manusia Islam yang punya Quran itu tidak mau mengimani, itu dosa. Dosa satu ayat itu. Tapi kalau ayat itu dibawa kemana-mana puluhan tahun, ya dosa itu terus-menerus puluhan tahun. Ya kalau cuma ayat itu, kalau ayat yang lain, dosa lagi. Dan dosa-dosa yang akhirnya itulah menjadi kafir. Makanya kita nggak boleh mengkafirkan orang lain. Nggak taunya dia sendiri juga belum menjalankan ayat-ayat Allah, apalagi malah menolak. Menolak itu jangan. Nah, sekarang kita cerita tentang gagal ginjal akut. Gagal ginjal itu kalau memang yang rusak ginjalnya, insya Allah itu adalah marah yang disimpan lebih dari 1-2 hari. Itu kunci pertama itu. Kalau yang kena itu orang dewasa, tinggal umur berapa? Kalau umurnya dia itu di atas di bawah 45, di atas akhil balik, di atas akhil balik ya, entah itu 20, 25, 30 gitu ya. Berarti orang tersebut insya Allah dia menyimpan marah kepada orang tuanya yang kuat. Itu kalau orang anak di bawah 45. Kalau dia gagal ginjalnya itu di umur di atas 45, 50, 55, 60, insya Allah orang tersebut sering menyimpan marah lebih dari 1 atau 2 hari kepada pasangannya. Insya Allah. Kalau anak kecil yang belum punya dosa, berarti insya Allah berarti orang tuanya anak kecil menyimpan marah kepada orang tuanya lagi. Lebih gampangnya gini, si adik ini kena gagal ginjal akut, orang tuanya si adik salah satunya atau dua-duanya menyimpan marah kepada kakek atau neneknya si adik. Ya, nah, paling gampang itu seperti itu. Kenapa sekarang dimunculkan oleh Allah Ta'ala? Karena memang banyak orang-orang, bapak, ibu muda atau agak umur itu belum bisa menghormati orang tua itu banyak. Nggak ada rasa hormat, minta uang masih nggak dikasih, ngambek, nggak dikasih, nggak marah sih, tapi ngambek, keluar itu dongkol sehari 2 hari, besok dilakukan lagi dongkol lagi. Ya, anaknya yang masih kecil itulah yang diincar oleh Allah Ta'ala untuk diberikan apa. Kalau memang ini terjadi di Indonesia, berarti orang Indonesia itu prosentase gampang marahnya itu besar, terutama kepada kakeknya si anak tadi ya. Globalnya dulu sahabatnya. Jadi orang Indonesia itu gampang marah. Ada masalah marah semua. Kajuruhan banyak meninggal marah semua. Kan gitu. Ini memang orang tipe orang Indonesia itu gampang marah seperti itu. Kemudian apa, marah semua, nggak ikut di masalah itu, ikut marah kok. Benar. Kalau umpamanya kemarin itu yang didakwa siapa itu yang polisi itu Irjen S itu, lah itu yang nggak ikut aja ikut marah, ikut maki-maki, loh kan lucu itu. Apa karena nggak kebagian jatah jadi marah ya? Walau alam ya Ustaz. Saya itu juga lucu ya, lucu aja lah. Tapi ya monggo silakan, karena ini akan berproses menjadi
itu akan menjadi amal dia atau menjadi dosanya dia. Sebenarnya kan marah itu kan akan menjadi apa? Amal. Ya nggak mungkin marah kok jadi amal, itu gimana? Nggak bisa. Marah itu memang dilarang. Wong terhadap orang yang memaki kita suruh memaafkan. Orang yang dolim kepada kita, dolim itu nggak cuma marah, macam-macam, disuruh mendoakan agar selamat. Itu kan agama kita. Tapi kebanyakan kita sendiri yang mengaku Islam itu hobinya marah. Oke Pak Ustadz, saya kembali ke tadi yang Pak Ustadz sampaikan itu mengenai kalau di bawah umur 45 berarti orang tua si adik itu marah sama kakeknya si dewasa. Kalau yang di atas umur 45 itu mereka sakit dengan marah dengan pasangannya. Relatif seperti ya, itu. Persentase terbesar. Kalau dia itu gagal ginjalnya di 45 atau 44, 43 atau 46, 47. Nah, ini marahnya dia sering marah dengan pasangan, tetapi dia juga pernah marah dengan orang tua. Gitu. Jadi kalau dia di atas itu bukan ini menjadi hilang, tapi dia menjadi bagian tambah satu lagi. Iya. Masya Allah. Makanya kalau saya mendoakan yang gagal ginjal itu di umur tertentu tetap ada. Dia yang sering menyimpan marah kepada pasangan dan dia yang sering menyimpan marah pada orang tuanya harus didoain. Dua-duanya berarti. Dua-duanya. Karena ini menimbulkan penyakit yang bersamaan. Iya. Jadi dari sebelum 45 lewat 45 masih juga berarti ada kemarahan sama pasangan dan sama orang tua. Ya. Nah, kalau dia sudah tidak di 45, dia sudah di atas 50, 55 namanya. Ini relatif persentase besar kepada pasangan. Ya. Seperti itu insya Allah. Jadi sehingga tahu kita salahnya di mana itu tahu. Nanti kalau ditanyain, pernah kamu itu menyimpan marah dengan orang tua? Jawab pasti. Insya Allah pernah. Masalah apa? Masalah ini. Oh benar, masalah itu dia pasti marah. Nah dari situlah kita mengajak beliau-beliau itu untuk memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada orang tuanya. Itu salah satunya. Kenapa? Kalau Allah itu sudah menceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apa saja musibah yang kau terima dari perbuatan tanganmu sendiri, mamanya kan gitu. Berarti itu dosa. Berarti dari kalimat Quran ini berarti kalau udah ketemu gagal ginjal itu dari itu, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan dosa yang kita kerjakan. Entah itu kepada pasangan, entah itu kepada orang tua. Dan juga Allah tidak akan seperti itu juga. Salah satunya yang saya pahami, pasti yang jual obat juga ada kesombongan. Pemirsa sudah paham ya, teman-teman di ini sudah mulai paham kriteria kenapa gagal ginjal akut itu, insya Allah dari mana sudah paham. Nggak perlu takut. Walaupun itu dari salahnya orang tua, kalau anak-anak ya, kepada kakek neneknya si adik, juga dari kesombongan yang punya pabrik obat. Karena pasti akan dilihat ini orang-orang ini meyakini bahwa dirinya itu Tuhan. Obatnya itu menjadi Tuhan bagi orang lain. Insya Allah seperti itu. Karena kalau orang yang punya itu ya lembah mana, nyantai ya kayaknya enggak lah insya Allah. Nah ini Ustaz sekarang kan misalnya tadi masalah yang tukang obat tadi menuhankan obat yang dia buat. Nah sementara sekarang sudah kena sama anak yang tadi kena masalah tadi ya. Nah terus bagaimana nih solusinya? Solusinya kan nanti dulu kok stop. Ya dicek sama polisi. Itu sudah dipidana Pak. Dicek sama polisi masuk pidana atau perdata. Kalau perdata enggak ya pidana kan gitu. Nah ini urusannya beliau-beliau yang tahu hukum. Ini mau bagaimana caranya kan gitu. Mau lanjut diselesaikan atau di kamera. Seandainya dia itu anak yatim piatu dari kecil nih, tinggal bapak ibunya sudah melahirkan, tinggal. Nah, apakah penyakit ini karena kedua orang tuanya yang sudah almarhum itu, ataukah gimana? Atau tidak mungkin kena karena sudah yatim piatu atau sisanya gitu? Oke. Jawaban saya harus lebih spesifik. Ada nggak yang yatim piatu? Iya ada yang dari kecil. Saya tanya, beneran ada nggak yang yatim piatu? Kayak Nabi Muhammad misalnya 6 tahunnya sudah. Enggak, yang gagal ginjal ini.
Saya harus secara iya. Kita itu saya belum tahu dari korbannya kan 189 ya Oktober itu. Saya belum ngecek satu persatu. Saya perlu data istilahnya ya. Seandainya ada atau tidak ada ya. Kira-kira gimana? Oke. Kalau memang belum ketemu yang yatim piatu, jawaban saya tadi. Kalau ingin jawaban yatim piatu, Haji Hasan cari dulu ya. Atau cari ibunya dulu. Cari yang 18 tahun. Oke. Kalau saya jawab nih, kalau sampai anak yatim piatu, nggak punya ayah, nggak punya ibu, gagal ginjal, relasi prosentasenya sangat kecil. Karena umurnya maksimum 5 tahun, nggak ngerti ayah itu apa. Bisa aja ayah dianggap om. Dianggap omnya. Nggak tahu ayah itu apa. Tapi menyambung tadi Pak Ustadz yang ini, kalau yang saya lihat di media, sementara ini memang masih yang ada orang tuanya Pak Ustadz. Karena yang protes kan antara bapak atau ibunya yang ngomong itu. Iya, tapi daripada kita itu bikin thumbnail itu 2 kali gagal ginjal itu pusing gitu. Jadi kita selesaikan sekarang itu. Makanya saya tanya sama Haji Hasan, cari yang yatim piatu. Karena Haji Hasan itu terlalu cerdas. Diajak makan-makan karena sudah episode kedua aja sih masih belok. Bercanda Ci. Tapi saya akan memberikan gambaran yang real aja ya. Kenapa? Bisa aja sih si anak itu di umur yang segitu kan nggak ngerti benar salah. Dia nggak ngerti ayah, ibu itu nggak ngerti. Taunya orang yang dekat dengan dia. Jadi anak yang segitu itu taunya dekat dengan dia. Itu dekat dengan tetangga. Itu diarani ayah pun dia juga ngikut gitu loh karena merasa dekat. Jadi bukan profesi, apa namanya? Apa profesi sih? Bukan ayah biologis. Bukan ayah biologis. Jadi orang yang dia merasa dekat itu dianggap bisa aja dianggap ayah atau ibu. Itu kalau anak kecil di umur-umur 6 tahun ke bawah lah ya. Nah, persoalannya adalah ada nggak anak di umur 6 tahun dia sudah tahu salah. Nah, itu kita harus berpikir begitu. Karena kan ditinggal anak ayah ibunya nih. Salah gimana nih berpikir salah? Benci sama ayah ibunya karena dia lahir sendiri. Kan gitu ya, saya tanya sekarang. Kan kita harus berpikir. Nah, makanya kalau tadi Haji Hasan tanya seperti itu, kayaknya prosentasenya kecil. Karena di anak umur sekian itu dia belum tahu konsep tentang ayah. Konsep ibu ayah, konsep benci, marah itu nggak tahu. Tetapi ini ada tetapi nih. Kalau ada seseorang itu mukulin si anak, orang itu ayahnya atau ibunya, anak itu punya rasa benci. Paham ya? Benci dengan itu. Nah, dia tidak tahu itu siapa. Bencinya dengan ayahnya. Nah, bisa aja si anak itu seperti itu. Tetapi nanti muncul penyakitnya itu ada di atas akhil balik. Insya Allah seperti itu. Tetapi kalau sebelum akhil balik, menurut penelitian saya yang selama ini saya teliti, anak yang kena sakit sebelum akhil balik itu biasanya salah orang tuanya ya. Jadi kalau saya tanyain pada orang tuanya, ayah atau ibunya pernah nggak begini-begini, beliau jawab, ya itu saya. Berubah mau berubah, si anak nggak perlu ini. Nggak perlu mau berubah deh, nggak perlu. Ayah atau ibunya itu mau nggak berubah, mau minta maaf kepada orang tua, mau, insya Allah mau, serius lillahi ta'ala, insya Allah lillahi ta'ala. Nah, di titik itulah nanti Allah membuat si adik ini membaik. Seperti itu. Berarti solusinya bagi siapapun yang orang tua saat ini anaknya yang usia 6 bulan sampai 18 tahun itu kena ginjal akut, ya, betul. maka segera minta maaf sama orang tua. Ya, ini ilmu yang jelas ada dalam akhlak Rasul. Makanya kalau di dalam Quran diceritakan Rasul itu uswatun hasanah, itu inilah sebenarnya. Dari sisi akhlak ini sebenarnya ada juga yang tertulis dalam Quran, hormat kepada orang tua. Secara tertulis hormat kepada orang tua itu gimana? Ya hormat. Hormat total secara fisik, hormat secara pikiran, hormat mulut, hormat semuanya. Sehingga kalau orang tua berbuat salah,
biarkan salah orang tua ini urusannya dengan Allah. Kita sebagai anak, kalau kelihatan orang tuanya kelihatannya mau dinasihatin, nasihatin dengan lembut tapi jangan frontal. Kalau kelihatan orang tuanya itu emosional, nggak usah dulu, cukup didoakan agar orang tuanya menjadi soleh atau soleha. Nah, inilah hormat kepada orang tuanya. Nah, orang zaman sekarang enggak, karena merasa udah punya uang, apalagi anaknya sudah punya jabatan lebih tinggi, sekolah lebih tinggi, biasanya beda lah bahasanya kan gitu. Biasanya. Tapi Ustaz gini, misalnya nih si orang tuanya sudah minta maaf sama ibu bapaknya, tapi anaknya ini masih tetap aja dia sakit gitu. Nah, kira-kira apakah ini karena keyakinan dia, kesungguhan dia minta maaf kepada orang tuanya yang tidak maksimal, atau memang mungkin ada faktor lain? Insya Allah biasanya dari orang tuanya yang belum maksimal. Kalau mamanya kayak seperti ini, mamanya dia mendengar dari YouTube kita, dia tahu. Nah, tahunya dia kan keyakinan kepada Allah itu kurang. Keyakinannya itu baru ilmunya. Ilmu itu kan kayak orang Islam harus sholat, tahu ilmunya, tapi belum sholat. Kan gitu. Orang Islam harus sholat, dia sudah sholat, tapi belum khusyuk, belum banyak. Kan gitu nih. Jadi kan ada apa namanya? Grade ya, tahapan lah istilahnya. Nah, kalau menurut saya, beliau bisa aja tahu dari sini ilmu untuk menyelesaikan masalah ginjal yang akut, tetapi keimanan kepada Allah Ta'ala itu kurang. Jadi secara ilmu dia tahu dari kita, padahal kalau kita cerita itu hormati orang tua. Nah, rasa hormat kepada orang tua ini masih kurang. Yang beliau sampaikan aja bisa aja melalui hanya mohon ampun, minta maaf maksud saya ya. Jadi sekedar lisan. Saya tidak bilang itu palsu, enggak. Itu bisa sungguh-sungguh lisan, tetapi hatinya itu belum tulus istilahnya. Atau begini mungkin Ustaz ya. Jadi misalnya seorang orang tua yang punya anak kena gagal ginjal tadi minta maaf sama orang tuanya, tapi bukan karena Allah, bisa jadi hanya karena ingin anaknya sembuh. Ya, itu juga bisa. Makanya kurang khusus, ada grade lah yang harus dilalui. Jadi jangan hanya pingin sembuh, serius minta ampun, serius minta maaf pada orang tua dan serius minta ampun kepada Allah. Ada dua doa Ustaz. Nah, kalau doa ini serius dan benar-benar memohon, nggak usah istilahnya anaknya pengen sembuh, nanti Allah yang tergerak. Anaknya ini sakit kan karena perbuatan orang tuanya. Kalau orang tuanya berubah beneran, Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Lah kalau mamanya belum tersembuhkan, ya berarti orang itu belum tulus atau belum ini, yang dicari hanya dunianya. Dunianya itu apa? Minta ampun, sembuh, itu dunia tetapan. Lah kan nggak salah kalau saya ingin sembuh, loh kan ngotot, kan gitu. Kelihatan. Nah, ya itu harusnya itu lillah, kepada Allah sebenarnya. Jadi harus kita pahami iman kepada Allah Ta'ala itu harus kuat. Nah, inilah keimanan yang kuat, inilah yang nanti yang akan menjadi penggugur sakit. Iman dan amal soleh. Dari mana penggugur sakit? Ikut ayat yang lain, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat, dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman kuat dan mengerjakan amal soleh dan terus amal soleh. Jadi betul-betul kerjakan, minta maaf kepada orang tua itu lillahi ta'ala, dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala juga sama, lillahi ta'ala. Nanti setelah dua ini kerjakan terus-menerus, baru terakhir, ya Allah berikan kesembuhan pada anakku yang bernama sebutkan. Amin ya rabbal alamin. Muji Allah aja. Nah, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan nanti selesai. Nah, kalau bagi yang tukang obatnya yang jual ini, iya sama. Minta ampunlah kepada Allah, kan sama. Itu bukan hanya kepada orang tua, bukan, tapi kepada masyarakat umum gitu. Iya. Cuma lucunya gini, yang lucu nih. Kenapa dulu-dulu kok nggak seperti ini ya? Itu kenapa itu Pak Ustaz? Kenapa baru ya? Saya belum tanya sama Allah Ta'ala. Ya karena memang itulah cara Allah. Jadi istilahnya kalau ekonomi dunia itu merasa hebat, negara ini hebat, kasih Allah virus kecil selesai.
Iya. Kalau orang itu merasa hebat dengan ini yang marah ini menyimpan marah dengan orang tua, kemudian ini klop yang punya pabrik obat ini memang ada kesombongan, jadiin satu sama Allah Ta'ala. Mudah, tinggal kun selesai. Betul. Apakah itu juga bisa dikategorikan Fir'aun abadi ini? Kayak yang menuhankan gitu. Jangan ngomong Fir'aun, Ustaz. Saya itu paling takut karena apa? Kadang-kadang sifatnya Fir'aun itu ada pada kita. Astagfirullahaladzim. Terus gini Pak Ustadz, itu saya lihat di televisi, ada juga anak kecil perempuan dari Aceh kalau tidak salah, umur 1 tahun lebih. Beliau selamat alhamdulillah, tapi 2 kali menjalani cuci darah itu Pak Ustadz. Kalau itu bagaimana? Umur 6 tahun. Umur berapa? Oh, dia udah bisa duduk Pak. Perempuan kira-kira 2 tahun seperti itu Pak. Oh, 2 tahun. Mengalami 2 kali cuci darah selesai. Selamat alhamdulillah gitu. Nah, bisa aja orang tuanya marahnya hanya jengkel dikit aja. Tapi tetap kena ya Pak Ustadz ya? Wallahu alam, karena jengkelnya memang bener serius. Maksud saya bukan jengkel dikit itu kan kita cerita. Jengkelan ya. Kalau Grade-nya marah itu prosentasenya itu tidak sebesar yang lain-lain. Gitu, jadi istilahnya dia tuh setelah jengkel pada orang tuanya diem, akhirnya ngerti. Akhirnya dia, kan nyimpan marah nggak boleh sama orang tua. Dia mencoba mohon ampun dulunya terus menerus. Ampuni aku ya Allah jika aku sering sekali menyimpan marah dengan orang tuaku. Padahal yang salah ini aku. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Seperti itu. Nah, ini memang ada kasus saya kemarin orang Padang. Nah, ini ada kasus nih. Beliau kesini awalnya itu cemas takut, ini alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah kesini itu cemas takut saya hilang Ustadz, skizofrenianya hilang. Kesini terus ngapain kesini lagi? Ustadz, saya itu minum air teguk penuh perut saya. Ternyata ya bukan ternyata Ustadz ini loh. Terus saya itu makan dikit aja penuh, nggak bisa kayaknya saya makan. Iya, penuh berarti nggak bisa diisi. Saya cuma mencoba memahami yang begini ini nggak mungkin kalau dari sihir kan gitu, karena dia nggak merasa sakit, dia merasa penuh aja ya. Jadi memang betul setelah saya tanya ini kayaknya urusannya dengan keluarga, perut itu kan keluarga ya. Kemudian kalau ini penuh, ini merasa dia itu tidak perlu butuh sesuatu dari umpamanya kalau dia kan laki-laki tidak butuh dengan istrinya kayaknya enggak, berarti orang tuanya dia nggak butuh nih kayaknya nih, dia nggak butuh menyikapi, nggak butuh nih. Saya tanya, Pak, Bapak sama orang tuanya gimana? Saya tanya itu dulu. Tiba-tiba dia nangis, dia nangis, nggak bisa cerita Ustadz. Nah, oke, nih mulai ketemu nih. Kenapa coba cerita, Ustadz? Saya itu dulu karena ada persoalan dalam rumah tangga saya, maksud saya dengan orang tua saya begini, sehingga menjadikan saya jengkel dengan orang tua saya. Dan pada saat itu saya berjanji tidak mau tegur sapa orang tua saya. Sampai ibu saya meninggal Ustadz, saya belum minta ampun kepada beliau, belum minta maaf, itu gimana? Oh ya sudah benar nih, berarti dia meniadakan. Benar tadi pikir saya. Oke, akhirnya saya bilang, Pak, benar ibu sudah meninggal, saya bingung mau minta maaf. Kok bingung minta maaf? Ayahnya masih enggak? Masih Ustadz. Sudah minta maaf belum? Waktu itu dia langsung ngomong apa? Belum menjawab ya, tapi akhirnya saya kasih jawaban. Pak, mulai hari ini setelah ketemu dengan saya, Bapak minta maaf sama ayah. Setiap hari boleh. Ayah tinggal di mana? Di Padang. Setahu saya dengan saya di Padang. Baru kemarin ayah saya di Padang. Berarti bisa minta maaf setiap saat ya. Insya Allah Ustaz. Minta maaf Pak, jika dulu saya pernah bersumpah tidak mau tegur sapa sama bapak sama ayah, jika itu dosa besar di hadapan Allah, maafin saya Pak. Setiap hari ucapkan itu ikhlas lillahi ta'ala. Mohon ampun. Minta maaf sama orang tua. Terus habis itu mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika melakukan dosa besar tidak bertegur sapa. Mau? Insya Allah mau. Nah, terus beliau cerita, terus dengan ibu saya gimana? Sama. Satu, mohon ampun kepada Allah kalau bapak
nggak bertegur sapa dengan ibu hingga ibu sampai meninggalnya bapak nggak pernah tegur sapa, mohon ampun terus. Yang kedua, minta kepada ayah, ya mohon didoakan kesalahan saya, dosa saya yang saya tidak mau tegur sapa dengan ibu. Tolong ya doakan saya agar saya diampuni Allah dosa saya pada ibu. Mau? Dia jawab, insya Allah mau. Saya tinggal jawab, amin. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Nggak ada setengah menit, hanya berapa detik, nggak ada 5 detik saya tanya, sekarang perutnya gimana? Dia diam. Loh, kok enak ya Ustaz? Alhamdulillah ya Allah. Itu langsung. Nah inilah yang tadi saya ceritakan. Ada orang punya tahapan yang langsung. Kok bisa langsung? Saya tanya. Bapak sering nonton YouTube saya penggemar Ustaz. Jadi saya tahu persis nasihat Ustadz itu mau kemana. Alhamdulillah, bersyukur saja. Gimana sekarang? Enak, habis itu jadi keluar angin itu. Terus berapa menit saja ngomong, saya tanya, perutnya gimana? Lega sekarang Ustadz. Alhamdulillah. Jadi itu menteng-menteng. Nah inilah yang saya ceritakan. Kalau memang kita punya kesalahan, itu jelas. Itulah yang saya ceritakan. Mukjizat Quran itu. Saya menceritakan mukjizat Quran. Saya menceritakan mukjizat akhlak Nabi yang karim, yang mulia sebenarnya. Hormati orang tua. Kalau salah minta maaf. Loh itu kan akhlak mulia sebenarnya. Itu langsung disambut sama Allah Ta'ala, lega perutnya, dan dia langsung kempas perutnya. Begitulah Allah. Kalau tinggal Allah itu dia mau ya kun selesai. Padahal saya waktu itu belum doain. Nah ini yang tadi saya menjadikan gambaran. Sebenarnya kalau kita mau sujud pada Allah Ta'ala, yakin iman kita kepada Allah Ta'ala itu kuat. Tidak goyah dengan uang, tidak goyah dengan jabatan, tidak goyah dengan apapun bentuknya, tidak goyah dengan keyakinan yang merasa yakinan kita itu benar. Tidak perlu. Iman kita tetap Allah. Kita hanya hamba Allah. Insya Allah itu selesai. Makanya saya ceritakan ini kemarin orang Padang, tapi saya nggak mau bilang namanya. Itu sudah jelas sekali. Makanya gambarannya, kalau memang ada seseorang yang sakit, ayo kembali ke jalan Allah, ringan kok. Kalau memang mau, Allah memberikan kesembuhan cepat. Minum obat boleh nggak? Terserah. Kalau obat itu racun, ya obat selamanya racun. Tapi kan ada takarannya, kan gitu ya. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Tapi sebelum saya tutup, izinkan saya, ini ada beberapa orang, ini saya sudah kadung berjanji sama mereka ini Pak Ustadz, yang menitipkan salam untuk Pak Ustadz. Yang pertama itu dari akun yang bernama Hayati Nurlela 1991. Beliau ini sangat-sangat sekali apa ya saya bilang, kalau saya boleh memakai kata fans berat seperti itu, karena hijrahnya beliau ini dari mendengar kajian-kajian Pak Ustadz Danu, dan beliau ini memang berpesan kepada saya untuk disampaikan di YouTube gitu. Beliau ingin mendengarkan tanggapan Pak Ustadz langsung gitu. Monggo Pak. Ya. Ibu Hayati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hijrahnya benar-benar. Memang kita mengajak untuk menguatkan iman. Menguatkan iman itu sulit. Tidak hanya cuma belajar, hanya ingat, tidak. Tapi selain ingat, kemudian faham, kemudian dikerjakan, belajar istiqomah, belajar tidak ujub, riak, bahkan sombong. Dan itu dijaga mulai dari saat ini. Mudah-mudahan nanti Ibu Hayati dan semua sedulur yang lain itu akan benar-benar mendapatkan hidayah. Dan nanti semua yang dikerjakan amal-amal baik di dunia ini menjadi pahala nanti di akhirat kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Yang kedua siapa Pak Tum? Yang kedua ini dari Pak Sueb dari Pekalongan. Pak Sueb dari Pekalongan, Pak Ustadz. Kemudian yang ketiga ini, mohon maaf Pak Ustadz, ini bernama Juventus Luis.
Mohon maaf ini beliau non muslim Pak Ustadz, tapi sangat mengantar Pak Ustadz itu sebagai guru beliau. Ini bagaimana nih Pak Ustadz? Saya kok agak iri. Non muslim Pak Ustadz. Siapa namanya? Juventus Luis. Ya, assalamualaikum Pak Suaib. Dari Pekalongan. Mudah-mudahan senantiasa selalu belajar untuk dekat kepada Allah Taala, benar ya. Kemudian untuk Mas atau Pak Mas Juventus Luis, ya. Mudah-mudahan dibukakan hatinya oleh Allah Taala, diberi hidayah agar mulai faham. Memang kita tidak dengan hubungan antar manusia memang tidak membeda-bedakan, tetapi kita menceritakan tentang kebenaran Quran yang sebenarnya bisa kita kerjakan sehari-hari, dan itu berdampak baik dari mulai orang itu mendapatkan rizki, mendapatkan jodoh, tidak mendapatkan rizki, rizkinya kurang, sulit mendapatkan jodoh, itu dari Quran. Mendapatkan rizki, ada ujian, mendapatkan jodoh, punya anak, ada ujian, semuanya ada dalam Quran. Dan kita menceritakan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita sebagai seorang muslim, khususnya ya Mas Juventus Luis ya, itu adalah bagaimana kita betul-betul taat kepada Allah Ta'ala dengan memahami Quran, mengerjakan ayat-ayat Quran, dan juga menyontoh Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi kita tentang sunnah-sunnahnya. Kalaupun kita memang belum mampu semua sunnah Rasul itu kita kerjakan, ya mohon ampun. Tiap apa? Ya sehari sekali lah paling tidak. Ampuni aku ya Allah jika aku selalu melanggar firman-firman-Mu yang ada dalam Quran dan juga sunnah Rasul-Mu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Minta ampunlah seperti itu, sehingga itu nanti kita digolongkan orang yang rajin memohon ampun kepada Allah, sehingga mudah-mudahan dosa-dosa kita itu dikurangi terus menerus. Habis insya Allah. Kalau sudah habis sudah disyukuri, walaupun habis tidaknya kita tidak tahu, tapi harus kita istiqomah seperti itu. Mas Juventus Luis ini memang acara Islam, tapi karena sukanya Mas Juventus Luis ini kepada saya terima sebagai murid. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Juventus Luis diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin, ya. Agar bisa mendapatkan rahmat, yaitu ini hanya euforia saya akan masuk Islam. Amin. Ini euforia saya ya. Saya tidak memaksa, tapi euforia saya. Sehingga kita bisa diskusi, umpamanya kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, bisa seperti kayak Ustadz Asep, Haji Hasan, Haji C, Cak Sopri, Bunda Sari, dan yang lain-lain. Kalau pas saya lagi ada waktu untuk ngobrol, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan Mas Juventus Luis menerima dengan kesungguhan hati. Assalamualaikum Mas Juventus. Baik, terima kasih Pak Ustadz Danu sudah mau menyampaikan salam juga kepada mereka. Mudah-mudahan ini menjadikan wakil juga bagi para pemirsa yang lain. Ya mohon maaf karena terlalu banyak yang minta disampaikan salam, nggak bisa satu persatu secara spesifik saya katakan ke guru kita. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami. Hasan, terima kasih dan terima kasih Pak Ustadz Danu, banyak sekali yang bisa kita dapat dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Amin. Insyaallah. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.